Papa pergi berbelanja. Selamat mendengarkan. Para hot Papa benar-benar menjaga kandungan wanita mereka dengan teliti dan telaten. Tuan Besar Kim meminta Marsha datang ke Korea hanya untuk mengusap perut Marsha, menyapa si janin. Selama di Korea, perlakuan Tuan Besar Kim lebih-lebih dari Louis. Mereka memperlakukan Marsha bak porselen indah yang mudah pecah. Kemana Marsha berjalan, asisten Ji akan menempatkan 2 pelayan untuk mengikuti dan melayani Marsha. Mengetahui ini bentuk kasih sayang Tuan Kim kepadanya, karena itu Marsha pun patuh dan memilih menyimpan rasa ingin protesnya. Sementara di Beijing, Louis hampir-hampir saja membeli satu toko yang menjual aneka keperluan bayi. Axel menemani Louis melihat-lihat keperluan bayi. Louis ingin membeli sendiri untuk keperluan bayinya. Hei, kau ini, tenanglah. Membeli toko ini yang benar saja. Apakah bayimu nanti setiap 1 menit akan berganti pakaian? Tanya Axel sambil menggelengkan kepalanya. Hei, tidakkah kau lihat ini menggemaskan? Dan lihat ini juga menggemaskan. Ucap Louis sambil memegang 2 sepatu bayi di tangannya. Jika begitu, kau belilah kedua-duanya. Jangan kau beli tokonya. Ucap Axel. Louis terdiam. Kedua bapak itu pun kembali melanjutkan petualangan mereka berbelanja bersama. Kali ini, mereka memasuki toko desain interior. Louis sibuk menimbang-nimbang gaya kamar yang akan ditempati oleh bayi kecilnya nanti akan seperti apa. Tidak kusangka, ternyata kau benar-benar mengalahkan para ibu hamil dalam soal belanja keperluan bayi. Ucap Axel. Axel sudah mulai merasa risih melihat para wanita hamil memandangi mereka berdua. Oh ya Tuhan, mereka tampan sekali, bisik-bisik para ibu hamil tersebut. Axel tidak tahan lagi, lalu menarik Louis. Hais, ayolah, kita serahkan dekorasi kamar kepada para mama saja. Ucap Axel seraya menarik Louis keluar. Hei, ucap Louis. Aku lapar, traktir aku yang mahal. Ucap Axel. Kedua sahabat ini benar-benar tidak menyangka akan pergi berbelanja keperluan bayi seperti ini. Apalagi Axel sangat mengenal Louis dari dulu. Tuan muda yang ketika lahir sudah dengan sendok dan garpu emas. Selama ini semua sudah tersedia untuknya tanpa dia harus bersusah payah membuat kakinya lelah mencari kesana kemari. Bertemu dengan Marsha telah merubah Louis menjadi sosok hangat yang manusiawi. Louis dan Axel tengah sibuk berbelanja. Sementara itu Tania mulai menyiapkan diri untuk menyusup ke Beijing. Tania akan kembali dengan menggunakan kapal nelayan yang akan mengambil dan menyelundupkan narkotik. Sebuah kapal nelayan kecil, agar tidak menarik perhatian. Tania melepas syal yang ada di lehernya. Salju Beijing di malam hari benar-benar membuatnya kedinginan. Tania mengingat masa-masa kejayaannya, uang, rumah mewah, mobil mewah, ketenaran, bahkan pria tampan dan super kaya pun ada di genggamannya. Sampai dengan di hari Marsha datang, semuanya hancur berkeping-keping. Karena itu, Tania sangat mendendam. Sesampainya di Beijing, Tania segera saja mempercepat langkahnya meninggalkan pelabuhan yang lembab basah tersebut. Hal pertama yang Tania lakukan adalah mencari Kak Wang untuk meminta bantuan. Tania mendatangi kediaman Kak Wang. Kakak, aku mohon, tolonglah aku, pinta Tania. Biarkan aku menginap di sini ya, pinta Tania lagi. Kak Wang memandangi Tania yang dulu diliputi aura kesombongan, berganti dengan aura seorang pengemis. Tania, sekarang aku juga sedang bersibuk menangani pekerjaanku, jadi aku tidak bisa banyak membantumu. Ucap Kak Wang. Ini, dalam amplop ini ada $1.000. Pergunakanlah dengan baik. Lain kali aku tidak bisa membantumu seperti ini. Ucap Kak Wang. Kak Wang masih mau memberikan bantuan terakhirnya itu karena mengingat dulu kala Tania sudah memberinya banyak keuntungan. Tania mengambil amplop itu dengan terpaksa. Berdiri di luar apartemen Kak Wang, Tania menutupi Marsha. Ini semua karena gadis bisu itu. Bersiaplah gadis bisu. Ucap Tania penuh dendam. Berbekal uang dari Kak Wang, Tania menyewa sebuah rumah kecil dengan harga murah. Tania mulai membersihkan dirinya, lalu membersihkan wajahnya dengan produk kosmetik murah yang dia beli di supermarket. Louis sangat tahu, Tania sangat membenci kemiskinan. Karena itu memberinya hukuman seperti ini, merasakan rasa menjadi seorang pengemis bagi Tania adalah suatu sisaan mental yang menyakitkan. Bertahan hidup dengan menjual diri, bagi seorang Tania yang terbiasa hidup mewah akan menjadi sebuah siksaan dari neraka.
Tania membawa beberapa ratus dolar ke kasino judi untuk mencoba peruntungannya. Dan hari ini nampaknya keberuntungan sedang memihak Tania. Menang berlipat-lipat ganda. Berbekal uang kemenangan tersebut, Tania membeli sebuah mobil tua yang harganya sangat murah. Bahkan pertama kali ketika Tania membuka pintu banyak kecoa di sana sini. Namun karena membutuhkannya, Tania pun tetap membelinya dan membawa mobil tersebut ke tempat pencucian mobil. Setelah mobil selesai dicuci, Tania merasa puas. Bau tak sedap yang ada di mobil semua telah menghilang. Keesokan harinya Tania pergi ke gedung Liu Corporation. Tania menutupi dirinya dengan baik, berkamuflase seperti wanita tua berumur. Tania melihat Louis yang baru saja datang. Louis masih saja terlihat tampan. Dan bahkan terlihat bertambah tampan. Ya, semenjak Marsha hamil, Louis semakin banyak tersenyum. Dan ini jelas menaikkan ketampanannya sebanyak satu level lebih tinggi. Puas memandangi Louis, Tania pun mulai menjalankan rancangan rencana balas dendamnya. Tania akan melamar masuk ke dalam agensi jasa penyedia tenaga asisten rumah tangga. Bertahun-tahun bergelut di dunia perfilman, Tania sedikit banyak memahami merias diri menjadi sosok karakter yang berbeda dengan dirinya. Tania juga meminta bantuan ketua BAU untuk dibuatkan identitas palsu. Setelah berlatih beberapa waktu untuk menyempurnakan make-up samarannya, Tania pun mulai mencari agensi penyalur pekerja untuk keluarga Liu. Bermodal akting yang dia kuasai, Tania akhirnya lolos masuk dengan perjanjian pelatihan bersih-bersih selama 3 bulan. Tania berakting sebagai janda kaya yang bangkrut, karena dianggap sudah memiliki sikap keseharian wanita berada. Karena itu, agensi itu menerimanya dan memutuskan melatih intens selama 3 bulan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Demi kelancaran rencana Tania, maka segala cara dilakukan. Mendekati orang-orang yang dulu dia anggap kotor dan kumuh. Semenjak di Vietnam, Tania sudah sedikit akrab dengan kondisi kehidupan seperti itu. Tania mengambil perhatian dengan cara mengerjakan apa saja agar mendapat simpatik dan rekomendasi. Selama 3 bulan dia akan benar-benar berlatih untuk menjadi pelayan yang handal. Sementara Tania sedang berlatih membuat tangannya kasar. Marsha sedang menikmati kasih sayang Louis yang semakin besar. Sedikit-sedikit Louis segera pulang jika mengetahui Marsha sedang ada di rumah. Ataupun sedikit-sedikit mendatangi Saint Jewelry hanya untuk memakan bekal makan siang bersama. Semenjak mengandung, Louis meminta agar Marsha dibuatkan bekal makan siang yang disusun oleh seorang ahli gizi. Louis benar-benar meminta agar ahli gizi tersebut memperhatikan makanan asupan Marsha, memberikan gizi seimbang bagi ibu hamil, memberikan susunan menu makan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Marsha, dengan memperhatikan aktivitas fisik Marsha demi memenuhi zat gizi ibu dan janin. Sementara Marsha dirawat dengan baik, Tania mati-matian untuk segera menjadi asisten rumah tangga yang handal. Waktu 3 bulan telah berlalu, dan saatnya Tania mengambil ujian atas apa yang telah dipelajarinya saat ini. Tania lulus dengan nilai baik. Namun ini tidak semerta-merta membuat dirinya langsung ditempatkan di rumah keluarga Liu. Tania harus mengalami masa percobaan lagi selama 3 bulan di tempat lain. Hati Tania bergemuruh. Namun demi rencananya agar terwujud, Tania pun menyabarkan dirinya agar bekerja terlebih dahulu di tempat lain. Tania mengepak barang-barangnya untuk pergi ke sebuah villa di puncak desa. Tania berdiri memandangi villa yang nampak sudah berusia ratusan tahun tersebut. Kepala pelayan mengantarkan Tania ke kamarnya. "Ini kamarmu mulai saat ini," ucap kepala pelayan. Tania menundukkan kepalanya. Tanda dia memahami perkataan kepala pelayan tersebut. "Baik," jawabnya. Tania mematut-matut dirinya di cermin memakai baju seorang pelayan dan menertawai dirinya sendiri di depan kaca. Dirinya dulu yang bertabur berlian dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi sekarang hanya berbalut baju seorang pelayan. Tania menertawai dirinya sendiri, sekaligus mengasihani dirinya sendiri. Hari-hari Tania dimulai dari pagi hari, memulai dengan membersihkan ruangan-ruangan, termasuk kamar mandi, makan siang bersama dengan para pelayan lainnya. Tania benar-benar memakai topeng kacanya untuk mengelabui semua orang, mengelabui orang-orang yang tidak menyukainya, ataupun yang menyukainya. Tania berakting dengan baiknya, sehingga banyak mengambil simpati rekan kerjanya. Kandungan Marsha dan Elana semakin jelas terlihat. Axel dan Louis tidak pernah sangka
jika mereka akan memiliki bayi dalam waktu bersamaan. Berteman semenjak kecil, lalu tak terpisahkan di periode sekolah dan kuliah. Kali ini mereka pun berbagi momen bahagia ini bersama. Axel merasa lega ketika mengetahui Marsha hamil. Ini berarti Louis berhenti merecokinya tentang bayinya, karena otomatis Louis akan sibuk menjaga bayinya sendiri. Selama Marsha hamil sudah menjadi rutinitas Louis untuk menciumi perut Marsha yang semakin membesar itu. Ketika akan pergi ke Liu Corporation, maka Louis akan mencium perut Marsha. Ketika pulang ke rumah, maka Louis akan menciumi perut Marsha lagi sampai dengan puas. Marsha mengusap lembut puncak kepala Louis. Anak kita akan memiliki kepintaran dan ketampanan sepertiku, dan kebaikan hati sepertimu, ucap Louis sambil merebahkan kepalanya di pangkuan Marsha. Jika itu perempuan, maka akan memiliki kecantikan sepertimu, dan juga kebaikan hati sepertimu, ucapnya lagi. Tuan Liu, dengan mulut manismu ini, sudah berapa banyak wanita yang tunduk kepadamu? Tanya Marsha. Hanya kau, karena aku hanya mengejar dirimu, jawab Louis. Sedangkan mereka, tanpa kupinta dan tidak perlu bermulut manis, mereka sudah seperti kumpulan loron yang selalu mengerubungi cahaya. Jawab Louis lagi. Ih, kau ini narsis sekali, ucap Marsha tertawa. Louis pun ikut tertawa sambil mencium-ciumi perut Marsha lagi. Louis merasa hidupnya telah sempurna, seorang istri yang patuh di sisinya, dan segera akan hadir sebuah kehidupan kecil di tengah-tengah mereka. Ini adalah harta yang sesungguhnya bagi Louis. Setelah melewati 3 bulan bekerja di tempat lain, akhirnya Tanya direkomendasikan untuk masuk ke rumah utama keluarga Liu. Tanya diizinkan kembali ke kediamannya untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke rumah utama keluarga Liu. Tanya mengusap lembut pipinya dan menyemangati dirinya sendiri. Tanya duduk di depan cermin, membersihkan riasan wajahnya yang mengkamuflasekan wajah aslinya. Tanya terduduk lama memandangi wajah aslinya itu. Setelah beristirahat beberapa hari, akhirnya tiba waktunya bagi Tanya untuk mulai bekerja di rumah utama Liu. Tanya datang di pagi hari. Louis menangkap siluet Tanya, berjalan beberapa langkah. Louis menghentikan langkah kakinya dan menoleh. Louis menatapi wanita yang memunggunginya itu. Ada rasa familiar yang Louis rasakan. Merasakan sebuah rasa yang sepertinya mengenali wanita itu. Tapi, pada akhirnya Louis pun mengabaikannya dan kembali bergegas ke Liu Corporation. Kepala pelayan memperkenalkan Tanya kepada Marsha. Nyonya, ini adalah Tanya Gu, pekerja baru di rumah ini, ucap kepala pelayan tersebut. Marsha menatap Tanya dan mengangguk. Apakah kau sudah mengerti tugas-tugasmu? Tanya Marsha. Sudah, Nyonya, jawab Tanya dengan menekan nada suaranya agar tidak terdengar marah. Bagus, bekerjalah yang baik, perintah Marsha sambil mengusap lembut perutnya. Tanya memandanginya dengan sekuat hati meredam kemarahannya. Melihat Marsha mengandung buah cinta dari Louis. Ayo, ucap kepala pelayan kepada Tanya, membawanya ke mes para pelayan. Tanya pun patuh mengikuti kepala pelayan dengan hati yang masam, iri, seluas jagat raya. Sementara orang yang membuat iri, setiap hari sangat menikmati kehidupan pernikahannya. Bahkan tak jarang Louis menunjukkan kemesraan mereka di depan para pelayan. Setelah mencium perut Marsha, lalu mengecup kening dan bibir Marsha. Tanya benar-benar merasa ingin muntah darah melihat adegan romantis pagi hari pasangan manis itu. Louis telah mengatur Marsha cukup datang ke Saint Jewelry 2 kali dalam seminggu saja. Karena itu, Marsha sering berada di rumah utama Liu. Tanya kesan jika dia adalah pelayan yang dapat diandalkan. Selama Marsha mengandung, Louis benar-benar menonaktifkan Marsha dari segala pekerjaan rumah yang biasanya dia senang lakukan. Seperti menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Louis. Kepala pelayan menempatkan Tanya untuk menyiapkan keperluan Louis. Tanya menyusun rapi baju-baju Louis. Terkadang menciumi kemeja-kemeja tersebut, menciumi parfum yang biasa Louis pakai. Tanya memandangi pintu yang menghubungkan dengan kamar utama, kamar Louis dan Marsha. Tanya melihat baju-baju Marsha yang tersusun rapi di sana. Tanya mengambil salah satu baju Marsha, lalu melemparkannya ke lantai dan menginjak-injaknya. Dasar wanita sialan, ucap Tanya menginjak-injak dengan segenap emosinya dan merutuki Marsha. Tanya mengambil baju itu dan membuangnya ke tempat sampah. Hilang satu baju, dia tidak akan mengetahuinya, pikir Tanya. Louis berlaku sangat protektif kepada Marsha. Tangga dilapisi oleh karpet membal.
Hampir semua lantai di rumah utama dirubah menjadi karpet ala karpet ballroom. Semua meja yang bersudut berganti dengan bentuk lingkaran atau oval. Louis pernah sekali merasakan kehilangan buah cinta mereka karena kecerobohannya. Karena itu, kali ini Louis benar-benar bersikap protektif pada kehamilan kedua Marsha ini. Protektif kepada ibu dan bayinya. Bersambung, terima kasih sudah